Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dengan Bapak dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang tema lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Nah, mungkin kalian sudah tahu apa itu salat sunnah. Ada yang tahu? Kita bahas dulu yang pertama, salat sunnah itu terbagi berapa? Salat sunnah itu terbagi 3 ya anak-anak, yakni meliputi salat sunnah berjamaah, salat sunnah munfarid, dan salat sunnah berjamaah dan munfarid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salat sunnah berjamaah saja. Nah, adapun salat sunnah berjamaah itu terbagi dalam beberapa macam dan ketentuannya dan tata caranya. Pengertian salat sunnah berjamaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama. Nah, jadi salat sunnah ini yang kita bahas pada hari ini, salat sunnah, tapi dilakukan secara bersama-sama yang tidak bisa dikerjakan dengan sendiri. Yang mana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan syarat yang telah ditentukan. Salat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah sebagai berikut. Ada salat Idul Fitri, ada salat Idul Adha, ada salat kusuf, ada salat khusuf, dan yang terakhir salat istisqa. Nah, pada pertemuan kali ini kita cukup membahas 2 salat saja, yakni salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Ada yang tahu apa itu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha sudah? Langsung saja kita bahas salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal. Jadi salat Idul Fitri ini dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan salat sunnah ini adalah sunnah muakkad, yakni sangat dianjurkan untuk dilaksanakannya, walaupun tidak melaksanakannya tidak apa-apa, tapi sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk melaksanakan salat Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Adapun tata caranya, nah salat sunnah Idul Fitri ini yakni imam memimpin pelaksanaan salat yang diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Adapun niatnya untuk makmum, usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku menyengaja sembahyang sunnah Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Langsung kita mengangkat takbir. Pada rakaat pertama ini, sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir satu dengan yang lainnya itu disunahkan membaca tasbih ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang mana artinya itu maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah maha besar. Nah, yang ketiga, setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nah, setelah membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca salah satu surah dalam Al-Quran, namun diutamakan surah Qaf atau surah Al-A'la. Selanjutnya yang keempat, pada rakaat kedua setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan di antara setiap takbir. Disunahkan membaca tasbih, yakni subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Surah yang dibaca diutamakan surah Al-Qamar atau surah Al-Ghasyiyah ya. Yang kelima ataupun yang terakhir yakni salat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali setelah salat Idul Fitri. Para jemaah dianjurkan untuk bersalam-salaman untuk saling memaafkan lahir dan batin. Setelah selesai salat, kita pulang ke rumah dengan menempuh jalan yang berbeda dengan pada saat kita berangkat yang tadi. Kalau ada jalan alternatif yang lain, kalau tidak ada maka boleh saja kita pulang dengan jalan yang sesuai kita pergi tadi. Selanjutnya salat Idul Adha. Nah, salat Idul Adha adalah salat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Nah, salat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak sunahkan melaksanakan salat Idul Adha. Tetapi bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan salat Idul Adha adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Hampir semua ketentuan dan tata cara salat Idul Adha sama dengan salat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya. Niat salat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niatnya adalah usali sunnatali Idul Adha ra'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jika kita menjadi seorang makmum, seandainya kita menjadi seorang imam, maka niatnya ialah usali sunnatali Idul Adha ra'ataini imaman lillahi ta'ala, yang artinya itu aku berniat salat Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau menjadi makmum, kalau menjadi imam, aku berniat salat sunnah Idul Adha 2 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Nah, itulah penjelasan pada kesempatan kali ini yang mengenai dengan salat sunnah berjamaah. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas salat sunnah khusuf gerhana matahari, salat khusuf gerhana bulan, dan salat istisqa meminta hujan. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada kalian pada hari ini, pertemuan kali ini bermanfaat bagi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Bapak ucapkan atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.